Pada kasus ini ditemukan mayat seorang wanita di sebuah gudang di rumah jagal khusus babi. Wanita tersebut ditemukan dalam keadaan tergantung seperti babi yang ada di sana. Siapa sih yang tega ngelakuin itu? Yuk tonton sampai habis. Kita mulai dari bab 1. Korban bernama Jennifer Carter yang mayatnya lalu dibawa ke lab untuk proses otopsi. Di ruang yang sama, kita nemuin beberapa petunjuk. Petunjuk pertama adalah adanya jejak sepatu di genangan darah. Kemungkinan jejak sepatu ini milik si pembunuh yang melihat korban kehabisan darah. Lalu ada tong sampah yang mencurigakan sehingga perlu kita periksa. Sebelum memeriksa petunjuk, kita interogasi dulu pemilik rumah jagal ini, yaitu Raul Coletti. Raul menyayangkan kejadian tragis ini. Dia mengaku bahwa Jennifer sering datang ke tempatnya untuk membeli daging. Dia adalah wanita yang baik dan murah senyum. Saat ditanya mengenai siapa yang punya akses ke gudang ini, Raul menjawab kalau pegawai magangnya, Rafael Souza, dan anak perempuannya, Tris Coletti, punya kunci gudang ini. Raul juga menjelaskan kalau anak perempuannya lah yang pertama kali menemukan mayat Jennifer. Langsung aja kita interogasi Tris. Saat ditemui, Tris masih syok setelah menemukan mayat Jennifer. Saat ditanya tentang hubungannya dengan Jennifer, Tris menjawab kalau dia nggak pernah bergaul sama Jennifer. Dengan nada sinis, Tris juga menyatakan ketidaksukaannya dengan sifat Jennifer yang genit dan suka menggoda pria lain. Lanjut kita interogasi Rafael. Rafael mengaku kalau dia udah bekerja di sini selama 2 tahun. Setelah ibunya menelantarkannya, hanya Raul Coletti yang peduli padanya. Saat ditanya mengenai hubungannya dengan Jennifer, Rafael mengaku kalau dia hanya mengobrol sekali 2 kali. Dirinya juga mengaku sudah berpacaran dengan Tris selama 6 bulan sehingga enggak tertarik sama cewek lain. Meskipun begitu, kita tetap perlu ke tempat tinggalnya Rafael, yaitu di permukiman liar di wilayah Cooperville, untuk memeriksa lebih lanjut. Sebelum ke rumah Rafael, kita periksa dulu 2 petunjuk yang tadi ditemuin di gudang rumah jagal. Petunjuk pertama yaitu jejak sepatu. Menurut Alex, dari jejak sepatu bisa disimpulin kalau si pembunuh punya ukuran kaki sebesar 10 inci. Lanjut ke petunjuk kedua yaitu tong sampah. Setelah diperiksa, di dalam tong sampah ditemukan sebuah pisau daging yang berlumuran darah. Pisau tersebut diyakini sebagai senjata pembunuhan. Dari situ, kita lanjut ke Cooperville, tempat tinggal Rafael. Saat sampai di Cooperville, kita disambut oleh Sam si gigi 1. Dia adalah teman lama dari Jones. Sam menunjukkan lokasi tempat tidur yang biasa digunakan oleh Rafael. Di tempat Rafael, ditemukan sebuah celana dalam warna pink dengan inisial J. Dari sini, kita sama-sama menduga kalau celana ini mungkin aja punya Jennifer. Setelah proses pemeriksaan, di celana dalam itu ada 2 DNA yang ditemukan. Sampel DNA itu langsung dikirim ke Grace untuk dianalisis lebih lanjut. Menurut analisisnya, Grace menemukan kalau salah satu DNA di celana dalam itu sama dengan DNA Jennifer. Jadi bisa dipastikan celana ini adalah milik Jennifer. Namun, yang bikin kaget adalah DNA satunya adalah DNA dari Rafael Souza. Hal ini membuktikan kalau hubungan Rafael dan Jennifer lebih dari sekedar obrolan sekali 2 kali kayak yang diakuin sama Rafael. Untuk itu, kita perlu nanya ke Sam tentang hubungan mereka berdua. Menurut pengakuan Sam, dia merasa kalau Rafael nggak mungkin ada hubungan sama Jennifer. Menurut Sam, Rafael adalah anak baik yang nggak mungkin macam-macam. Untuk mengetahui dengan pasti, kita langsung interogasi Rafael. Saat diberitahu tentang DNA-nya yang ada di celana dalam Jennifer, Rafael menegaskan lagi kalau dia cuma berteman dan nggak tahu kenapa DNA-nya bisa sampai situ. Ternyata Rafael nggak mau ngaku atas perbuatannya dengan Jennifer. Setelah mendapatkan berbagai petunjuk, kita kembali ke Nathan untuk melihat hasil otopsi mayat Jennifer. Dari hasil otopsi, kepala Jennifer punya tanda bekas hantaman benda tumpul. Dari situ bisa dibuktikan kalau Jennifer masih hidup saat pelaku membelahnya. Yang bikin lebih serem adalah jantung Jennifer udah hilang. Di tubuhnya Jennifer juga ada banyak bekas sundutan rokok. Jadi, bisa disimpulin kalau pelakunya adalah seorang perokok. Dari tubuh Jennifer juga ditemuin beberapa helai rambut warna hitam yang disimpulkan menjadi rambut milik pelaku karena Jennifer rambutnya pirang. Disinilah bab 1 selesai. Langsung aja kita masuk ke bab 2. Bab 2 diawali dengan ibunya Jennifer, yaitu Vanessa Carter yang udah siap untuk bertemu meski masih dalam keadaan syok. Selain itu, di TKP juga ditemukan tas ransel milik Jennifer
yang bisa menyimpan petunjuk. Kita mulai dari memeriksa tas Jennifer. Di dalam tas ditemukan sebuah HP milik Jennifer. Kita serahkan HP-nya ke Alex untuk diperiksa lebih lanjut. Sekarang kita lanjut bertemu ibu dari Jennifer, yaitu Vanessa Carter. Berdasarkan pengakuannya, Vanessa meyakini ada hubungan antara putrinya dengan anak laki-laki dari daerah kumuh. Dari sini udah ketahuan kalau anak laki-laki itu nggak lain adalah Raphael. Selain ngobrol, kita juga memeriksa rumah Vanessa untuk mencari petunjuk. Setelah memeriksa dapur, ditemukan sebuah kertas dari buku harian milik Jennifer yang udah sobek. Setelah disatukan untuk dibaca, di kertas tertulis kalau dia udah putus dengan Raphael karena cowok itu nggak mau ninggalin Tris karena takut kehilangan pekerjaannya. Dengan emosi, Jennifer menyatakan kebenciannya terhadap keluarga Coletti. Untuk itu, kita perlu menunjukkan isi buku harian ini kepada Tris dan Raphael. Saat diberitahu tentang itu, Tris merasa tidak percaya dengan apa yang ditulis oleh Jennifer. Tris sangat yakin kalau Raphael nggak mungkin tergoda dengan Jennifer. Sekarang lanjut ke Raphael. Kalau di bab 1 dia nggak mau ngaku, di sini setelah kita nunjukin buku milik Jennifer, Raphael mulai ngaku kalau dia memang ada hubungan dengan Jennifer. Namun, Raphael merasa terganggu dengan permintaan Jennifer untuk memutus hubungan dengan Tris. Raphael takut kehilangan pekerjaan jika putus dengan Tris. Hal ini menjadikan Raphael punya motif untuk membunuh Jennifer. Kita kembali lagi ke HP milik Jennifer. Setelah diperiksa oleh Alex, ada satu SMS keras yang dikirim 2 jam sebelum dia meninggal. SMS-nya berisi, "Aku nggak takut sama kamu, aku akan bilang ke semua orang, kamu akan dapat ganjaran atas perbuatanmu." Ternyata, SMS itu dikirimkan ke Raul Coletti. Dengan adanya SMS itu, membuat Raul punya motif untuk membunuhnya dan jadi tersangka utama dalam kasus ini. Saat ditanyai tentang SMS itu, Raul bersikap cuek dan menganggap itu hanya pesan iseng yang ditujukan untuk mengerjainya. Selain tentang SMS, kita juga menanyakan soal ukuran sepatu dari Raul dan putrinya. Raul dan putrinya sama-sama punya ukuran sepatu sebesar 10 inci. Keduanya masuk dalam kriteria dari pembunuh. Untuk mencari petunjuk lebih lanjut, kita perlu kembali ke Cooperville. Saat di Cooperville, ditemukan kain lap yang berlumuran darah. Selanjutnya kita ambil sampel darahnya, lalu diserahkan ke Grace untuk dianalisis lebih lanjut. Menurut analisis Grace, sebagian besar darah dalam kain lap merupakan darah milik Jennifer. Tapi, ada darah lain yang disimpulkan kalau itu adalah darah pembunuh. Dari situ bisa diketahui golongan darah milik si pembunuh yaitu O positif. Sebelum menutup bab 2, kita tahu kalau sebagian besar tersangka punya motif untuk membunuh Jennifer. Raphael selingkuh dengan Jennifer dan dipaksa untuk putus dengan Tris, namun dirinya takut kehilangan pekerjaan. Sedangkan Tris masih belum bisa dipastiin apakah dia tahu kalau Raphael dan Jennifer ada main di belakangnya. Yang pasti, Tris sangat membenci Jennifer. Selanjutnya, Raul Coletti yang dikirimi pesan aneh dari Jennifer. Untuk itulah, bab 2 ditutup. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 dimulai dengan Jones yang udah minta ke Ramirez untuk mengumpulkan ukuran sepatu para tersangka. Dimulai dari Vanessa Carter yang punya ukuran 9,5 inci, Sam ukurannya 10,5 inci, ditambah dia juga seorang perokok, lalu Raphael ukuran sepatunya 10 inci. Kita mulai pembicaraan dengan Vanessa Carter yang memaksa ingin berbicara kepada polisi. Saat ditemui, dalam keadaan histeris, Vanessa mengaku kalau ada penjual yang memberikan jantung anaknya kepadanya, padahal dirinya tidak pernah membeli jantung tersebut. Setelah pengakuan Vanessa, kita langsung periksa belanjaan miliknya di rumahnya. Setelah diperiksa, ternyata benar di dalam belanjaan itu ada sebuah jantung. Untuk memastikannya, kita perlu membawa jantung ini ke Grace. Setelah dianalisis oleh Grace, memang benar bahwa jantung tersebut adalah milik Jennifer. Grace juga menemukan benang kuning yang tersangkut. Dari hal ini, bisa disimpulkan kalau pembunuh memakai baju kuning. Nah, di sini udah kekumpul 5 kriteria yang dimiliki oleh pembunuh. Kriteria tersebut adalah pembunuh punya ukuran sepatu 10 inci, berambut hitam, seorang perokok, punya golongan darah O positif, dan memakai baju kuning. Dari 5 tersangka, kita bisa bersempit menjadi 3 orang yang memakai baju kuning. Dari 3 orang, bisa dipersempit lagi menjadi 2 yang memiliki rambut hitam, yaitu Raul Coletti dan putrinya, Tris Coletti. Untuk itu, kita perlu lihat ciri-ciri lain yang mereka punya. Saat dilihat, meskipun Raul punya ukuran sepatu 10 inci dan golongan darah O positif,
tapi dirinya bukan seorang perokok. Sedangkan Trish, dia punya semua ciri yang ada di kriteria pembunuh. Trish pun dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Trish mengaku tahu kalau Jennifer punya hubungan dengan Raphael dan sering melihatnya menggoda ayahnya sendiri. Hal itu yang menjadi alasan Trish berani berbuat sampai sejauh itu. Dengan dipenuhi amarah, Trish enggak menyesal dengan perbuatannya. Atas perbuatannya, Trish dihukum penjara seumur hidup dengan pengawasan psikolog dan kesempatan bebas bersyarat setelah 40 tahun. Dengan ini, bab 3 dalam kasus ini ditutup. Kita lanjut ke investigasi tambahan. Investigasi ini dimulai dari kepala polisi King yang meminta untuk mengecek keadaan Vanessa Carter dan Raul Colletti karena keduanya udah kehilangan anaknya. Selain itu, kita juga diminta untuk berbicara dengan Sam yang khawatir dengan keamanan daerah tinggalnya. Kita mulai pembicaraan dengan Raul. Di sini Raul meminta tolong untuk mengecek gudangnya kalau ada sisa darah Jennifer yang masih tertinggal. Hal itu dilakukan karena Raul tidak bisa tidur nyenyak membayangkan bekas darah dari Jennifer yang masih ada di gudangnya. Setelah mengecek gudang, ditemukan kacamata yang berlumuran darah. Dari situ, kita perlu ambil sampel darah yang selanjutnya dikirim ke Grace untuk dianalisis lebih lanjut. Sambil menunggu analisis dari Grace, kita bicara dulu dengan Vanessa Carter. Di sini Vanessa meminta bantuan untuk mencari medali pembaptisan milik Jennifer untuk dipakai saat anaknya dikuburkan. Setelah dicek di dapurnya, memang ditemukan medali namun kondisinya pecah. Untuk itu, kita perlu memperbaikinya dulu sebelum diserahkan ke Vanessa. Saat diserahkan ke Vanessa untuk mengkonfirmasi apakah ini medali milik putrinya atau bukan, Vanessa tidak yakin itu milik Jennifer atau putri tertuanya karena tulisan tanggal lahirnya nggak bisa dibaca. Untuk itu, kita perlu analisis untuk mengetahui tanggal yang tertulis di medali. Setelah dianalisis, tanggal dalam medali bertuliskan 4/12/1995. Saat dikonfirmasi dengan Vanessa, ternyata benar kalau itu adalah tanggal lahir Jennifer. Kita kembali ke Grace untuk mendapatkan hasil analisis darah yang ada di kacamata. Berdasarkan hasil analisis, darah yang ada di kacamata benar milik Jennifer. Dari situ, langsung aja kita informasikan ke Raul Colletti. Saat diberitahu soal kacamata yang jadi satu-satunya benda di mana masih ada darah Jennifer, Raul lega dan mungkin udah bisa tidur dengan nyenyak. Lanjut kita datangi Sam si gigi 1 di Cooperville. Di sini, Sam minta tolong dicarikan gigi emas keberuntungan yang sebenarnya dia sembunyiin sendiri. Setelah mencari lebih lanjut, ternyata gigi emas milik Sam ditemukan di dalam tong sampah. Setelah itu, kita langsung balikin ke Sam yang dengan rasa senang menemukan gigi keberuntungannya itu. Nah, sampai sinilah kasus ketiga dalam criminal case ini. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.